Ya kalau kita lihat pertunjukan-pertunjukan seperti ini memang kayaknya di setiap negara itu memang polisinya berbeda-beda begitu ya. Mungkin kalau misalnya di Korea pertunjukan topeng monyet seperti ini masih dianggap oke, masih acceptable, tapi bagi negara-negara lain itu sudah tidak acceptable. Misalnya contohnya seperti di Jakarta aja, topeng monyet udah nggak ada kan? Iya loh, udah bersih loh ya, khususnya memang, saya di sekitar kalau di lampu merah biasanya banyak kan? Iya, sekarang udah nggak ada di Jakarta specifically, karena itu dianggap sebagai animal cruelty. Iya sih, tapi bagaimanapun juga monyet itu memang pintar ya. Ya oke lah, mungkin nanti saya akan nabung gimana caranya supaya saya juga bisa melihat Korea dan membawa Sharla dan Seza untuk melihat hiburan-hiburan yang ada di sana. Tapi gimana bisa nyampe ke sana kalau namanya nggak punya uang yang cukup, karena kebiasaan yaitu suka perilaku kadang konsumtif, nggak mengenalkan bagaimana caranya menyimpan uang yang baik sejak dini gitu kan untuk anak saya gitu. Tapi mungkin kayaknya kita bisa ketemu sama yang lebih ngerti ya. Yes, betul banget. Untuk itu makanya kita undang langsung saja psikolog keluarga Eli Risman sudah ada di sini. Halo. Hey, selamat pagi Bunda. How are you? Fine. Assalamualaikum Bun. Iya, aku tadi penasaran loh Bunda Eli. Ngobrol sama Adrian, ini sebetulnya waktu yang tepat untuk ngenalin uang ke anak itu umur berapa sih? Dan caranya tuh kayak gimana gitu loh Bunda? Iya, sebetulnya dari segi tahapan perkembangannya kan anak-anak itu kita semua lahir kan otak kita belum bersambungan ya. Jadi 0 sampai 2,5 tahun itu terjadi sambungan sekitar 1 triliunan. Anak mulai banyak bertanya, ini apa, itu apa, ini untuk apa, kenapa ini begini, kenapa ini begitu, gitu. Nah, di situ baru deh kita mulai memperkenalkan gitu loh, segala sesuatunya termasuk uang. Oh ya? Nah, 0 sampai 3 tahun Bunda? Ya enggak, maksud saya 2,5 ke 3 tahun lah gitu ya. Ya. Kalau yang awal-awal itu enggak ngerti mereka, cuma gitu loh. Yang pertama sekali, ini bawa ya contoh uangnya. Kan ada uang receh gitu ya, nilainya habis beli bubur ayam tadi kembaliannya tuh Bunda Eli. Tahu aja. Pukis. Oh, pukis, oke. Jadi misalnya ini pertama sekali ini cuma dikasih tahu bahwa ini uang, ini bisa buat beli. Jadi sebetulnya di dalam otak kita ini ada nilai tukar. Nah, cuma gitu. Maknanya ini bagus, bersih, diperolehnya nggak gampang gitu, dipergunakannya harus baik-baik, tapi benda ini kotor. Gitu loh, secara benda gitu. Ya ini kan harus kita pandai ya, jangan mainin nak gitu, ini kotor, ini dipegang ribuan orang, banyak sekali, jangan dimainin, taruh di tempatnya. Jadi apalagi anak-anak gitu yang 0 sampai 3. Karena anak saya benar tuh, betul. Ya, karena semuanya mereka pengen ngerasain pakai mulutnya. Semuanya. Terus itu bekas itu aja tuh, dulu anak saya, cucu saya juga begitu. Yang nasi bekas diinjak sama dia diginiin nih. Ya masukin gitu. Jadi kita nggak apa-apa, kita larang tuh ya? Harus gitu. Jadi pelan-pelan enggak, ini uang bisa buat beli, bisa buat macam-macam. Tapi ini kotor. Ini tangan banyak, ada tukang ikan, ada tukang sayur, ada siapa yang di jalanan. Nah, pada saat orang-orang mengeluarkan uang di mana-mana, kita tunjukin nama anak kita gitu. Karena sebetulnya kunci daripada pengasuhan itu cuma 2 kata. Apa? 2 kata, ya. Kebiasaan dan pengalaman, 2 kata. Jadi bagaimana kebiasaan itu dibentuk, bagaimana pengalaman ditinggalkan, Marisa. Jadi duit kebiasaannya gitu di keluarga Marisa gimana? Waktu kecil Marisa untuk misalnya mendapatkan uang dan menggunakannya gimana? Dulu sih waktu saya kecil, ibu saya sih udah ngajarin nabung, Bunda. Maksudnya ketika ada uang, ya baiknya disimpan karena itu suatu hari kan kalau misalnya mau beli apa, kamu bisa beli sendiri gitu. Tapi ingat nggak usia berapa? Aduh, itu waktu itu aku usia berapa ya? Mungkin 7 kali. Udah terlalu telat nih Bunda ya? Enggak, 5 ke 7. Jadi kita juga melihat ini kalau kita bisa bagi-bagi 0 ke 3 gimana, 3 ke 5 gimana, 5 ke 7 bagaimana gitu loh. Nah, jadi orang tua sendiri juga harus tahu bahwa gitu karena kebiasaan otak kita ini terbentuk berdasarkan masukan apa-apa yang masuk dan itu akan membuat jaringan sehingga menjadi terbiasa. Jadi anak pertama sekali kan melihat. Iya, melihat. Jadi melihat bagaimana kita menggunakan uang, bagaimana kita megangnya, bagaimana kita membelanjakannya, gitu. Itu dulu, ya. Terus kemudian tadi yang setelah itu 3 ke 5 anak udah tahu nilai tukar. Dia nggak ngerti 2 ribuan ini 5
jadi 10, nggak tahu. Nggak tahu gitu. Jadi cuman tahu bahwa ini nilai tukar. Jadi misalnya gitu, itu kemarin mama 4 tahun, misalnya itu mama kemarin beli pukis tadi, ini kan kembaliannya. Itu ini 2.000, dapat 2 pukis, bilang sama abangnya, bang beli 2 pukis gitu. Jadi dia harus percaya diri untuk menggunakan 2 pukis gitu, misalnya seperti itu. Nah padahal anak 2,5 tahun itu juga sebetulnya sudah bisa diajak berbelanja, tapi dengan cara yang khusus untuk usianya dia. Cobain deh, cobain. Oke. Ya, cara gini. Aduh, mama mau belanja, sini dek, sini dek. Kita buka kulkas. Oh, dia kasih kertas sama pulpen. Kita nggak punya itu. Apa ya kita nggak punya? Tayoy. Dia bilang, tulis deh tayoy. Apalagi ucu. Oh iya, susu juga ada. Terus apalagi, tulis deh susu gitu. Terus dia udah punya list ya, berapa, misalnya 4 atau 5. Terus kita pergi misalnya ke apa sebutnya? Pasar. Bukan, pasar atau toko terdekat. Nanti kita bilang, ya ampun, mama lupa deh. Tadi kita mau beli apa? Mana deh catatannya? Gitu. Oh, dia bilang gitu. Ini 2,5-3 tahun nih ya. Tayoy. Tapi dia telurnya dia, wow, cucunya gitu. Tapi dia bisa. Jadi diberikan kepercayaan ya. Iya, Ini semakin menarik ya Mar, bincang-bincang kita seputar bagaimana sih cara kita mengenalkan uang kepada sebelum nabung anak nih. kita. Sebelum menabung nih ya, dan juga mungkin tidak hanya menabung tapi juga untuk hal-hal yang lain ya, misalnya untuk sedekah dan lain sebagainya ya Bunda ya. Tapi tentunya setelah yang satu ini. Ini jangan dimasukin kantong. Yes, masih bersama kami di Indonesia Morning Show dan juga tentunya masih bersama dengan Bunda Eli ya. Kita masih membicarakan mengenai bijak mengenalkan uang kepada anak. Bunda, saya jadi ingat apa yang saya terapkan kepada anak saya sekarang. Ini sepertinya tidak berbeda dari apa yang orang tua dulu ajarkan kepada saya. Apa? Jadi, kalau waktu saya SD sama, kurang lebih sekitar umur 7, umur 8, saya justru dikasih uang jajan untuk seminggu, Bunda. Jadi waktu itu kalau nggak salah mungkin sehari 5.000 ya. Jadi saya dikasih 30.000 untuk 1 minggu. Terserah, kamu pakai itu untuk jajan semua, atau sebagian ditabung, silakan kamu atur itu sendiri. Baik nggak kalau itu saya juga teruskan kepada anak saya, Sharla, yang sekarang udah 13 tahun? Dipercayakan gitu loh, Bunda. Telat. Maksudnya gimana? Ya telat kok 13 tahun baru dikasih begitu. 13 tahun itu jadi gini, target mengenai masalah uang ini, pengasuhan tentang uang ini gitu adalah pada anak balik dia sudah memperoleh income, sudah belajar mendapatkan sesuatu. Jadi startnya dari usia 7 tahun gitu. Tadi saya jawab dulu pertanyaan Adrian, itu betul. Tapi saya menduga gitu loh, orang tuanya Adrian itu sudah mengajarkan sebelumnya mula-mulanya ngasih sehari 5.000. Terus dia kasih tahu kegunaannya untuk apa, untuk apa, untuk apa. Iya, ada tahapan-tahapan. Kemudian dia coba dulu ngasih, nggak langsung 30.000 kalau Adrian inget deh. Pasti dikasihnya 10.000 dulu untuk 2 hari. Iya. Sampai sekian hari, bener nggak? Iya betul, bertahap. Yang tua kayaknya ini deh. Kenapa yang pikun di situ ya? Jadi dikasih dulu 2 hari. Setelah 5.000 oke gitu, berjalan beberapa, katakanlah sebulan 2 bulan, dikasih lagi sekarang 10.000, dikasih 15.000 untuk 3 hari. Tapi, nah ini berkaitan membedakan antara uang jajan dan uang saku. Uang jajan dan uang saku. Iya, jadi uang jajan adalah benar-benar untuk jajan. Jadi minuman berapa, makanan berapa. Ya, kalau hanya itu yang dibutuhkan, mungkin pergi sekolahnya diantar jemput. Misalnya. Betul. Tapi kalau uang saku itu anak udah diajarkan yang kamu butuhkan setiap hari atau setiap hari dulu apa saja. Ongkos. Ya, minum, makan. Kalau makannya udah di sekolah atau makannya dibawa, berarti snack. Snack itu berapa nilainya, yang mana yang kamu mau. Gitu. Ibu pernah menunggui putri ibu selama 2 tahun di toko terdekat. Apa sih namanya yang toko? Kayak warung-warung gitu. Bukan warung, Indomart, Alfamart kok sekarang ini gitu ya. Takut menyebutkan itu. Toko serba ada begitu ya. Pokoknya gitu, lagi lupa namanya. Jadi dia jatahnya 20.000 per pekan. Itu belasan tahun yang lalu ya. Jadi dia harus menggunakan itu belanja karena dia ke pesantren pulang hari Minggu, Sabtu Minggu. Ibu duduk di situ bisa 1 jam. Yang dia ngider barangnya tetap aja itu, tapi ibu tungguin karena dia harus menggunakan 20.000 itu untuk keperluan dia selama 1 pekan. Jadi melatih itu tidak bisa semuanya serta merta dan
bergegas-gegas, tergesa-gesa, nggak bisa. Jadi balik lagi, kalau uang jajan dihitung keperluan jajannya apa, uang segitu sudah ya. Kalau uang saku itu udah ada posnya, berarti anak itu harus berusia di atas 8 tahun. Dia bisa punya start, punya uang saku, oke? Ongkos. Kemudian uang yang untuk minuman, makanan, iuran kelas, uang aqua, kan kelas kadang-kadang ada iuran, iuran tabungan untuk sumbangan gitu. Terus kemudian ada pos buku untuk beli buku setiap bulan, ada uang jalan-jalan sama teman gitu. Jadi terus, ini semua kita yang atur sebagai orang tua kan? Kita ngomongin lah nak. Jadi makin banyak dong Bun posnya itu. Memang. Kalau misalnya taruh dari amplop harus banyak. Betul. Orang tua nggak mau pusing soalnya kasih sekaligus besar terserah kamu. Nggak bisa, itu tidak mengajarkan, maaf ya kata kerennya manajemennya. Oke, berarti gitu. Manajemen keuangan itu sudah bisa diajarkan ketika anak itu udah di atas usia 7 tahun, 8 tahun, pelan-pelan, gradual. Susah kita bahas secara detail karena waktu kita terbatas. Tapi Ibu mau bilang posnya itu pos, berarti pos itu ada amplop-amplopnya. Nah, gitu amplop kurban, gitu. Terus apalagi dia tabungan untuk apa lagi? Kita tadi kamu mau nabung untuk apa lagi? Jadi baru kita masuk tabungan tadi. Jadi udah dikasih tahu dari awal nih kamu menabung untuk tujuan tertentu tuh apa? Jadi dia jelas tuh arahnya ke sana. Jangan begini sekarang, anak cucu ibu kelas 3, tapi temenku ada loh Nek yang dikasih 20.000, si Pulan dikasihnya 100 itu. Ibu ayah nggak ada, uang dikasih ke anak, dia nggak diperkenalkan apa-apa dari kecil. Bahwa ini uang dicarinya susah. Kalau misalnya caranya harus halal. Gitu misalnya itu dan maka penggunaannya bagaimana gitu. Nah jadi kalau anak di atas umur 8 tahun dia bukan hanya spend, dia earn. Dia bukan hanya membelanjakannya, dia harus tahu bagaimana mendapatkannya. Kalau misalnya ini Bunda, misalnya anak itu tidak mendapatkan pendidikan finansial seperti ini gitu ya. Dampaknya ketika dia dewasa seperti apa sih Bu? Punya kartu kredit, belanjanya macam-macam. Waduh. Ya kan? Terus kemudian sekarang kan penawaran luar biasa kan? Banget Bunda. Pingsan kali. Iya. Sedangkan dia nggak dapat money management dari awal, tidak ada pondasinya. Begitu SMP kasih kartu ATM. Waduh. Abis itu kasih kartu kredit. Itu nggak boleh Bunda kalau SMP kasih kartu. Bukannya nggak boleh, nak. Punya dasar apa enggak dari kalau awal. Kalau nggak punya fondasi sebaiknya jangan ya. Iya. Kami kalau ibu dari kecil udah teliti banget dengan ini. Sampai sekarang ibu masih simpen amplop anak ibu yang sekarang usia 27. Iya. Tulisannya kurban. Jadi dari balita ya kita udah harus memperkenalkan. Dia punya box sendiri yang di dalam box itu ada amplop-amplopnya. Kemudian misalnya begini ya, Mah mau beli ini. Duitnya nggak ada nak sekarang. Kan udah bilang ayahnya pegawai negeri. Dia nggak bisa minta sesuatu. Itu jadi termasuk mengajarkan planning, perencanaan. Nggak ada. Tapi aku mau pergi sama teman-temanku. Mereka pada mau beli buku. Nah, pos bukunya berapa? Kalau pos bukunya nggak ada, jadi ngambil dari pos mana ya? Gitu. Kelihatannya sederhana, harus dibuat sederhana sesuai dengan otak anak. Dari amplop ke amplop. Aku ambil ini aja dulu boleh nggak? Jadi semuanya kan dialog. Yang hilang dari pengasuhan sekarang dialog. Tapi Bunda, kalau misalnya seperti itu, misalnya saya bicara dengan anak saya yang sudah 13 tahun yang cukup kritis, apa nggak dianggap kayak, ayah ini lebay banget sih, orang punya keperluan misalnya. Pelit banget sih. Gitu-gitu aja pakai hitung-hitungan, gimana nih? Hitung-hitungan, nak. Jadi ibu dulu kayak anakmu. Jadi ya minta duit dong ya untuk beli apa gitu, kata ibunya, ayahnya ibu, untuk beli buku gitu. Berapa perlunya gitu, sekian. Tapi mintanya segini dong, loh kok lebih? Nah, terus akhirnya dikasih, oke lebih gitu. Terus kemudian pulangnya diminta perinciannya. Jadi sekarang maaf, pembantu ibu, nggak usah anak ibu, sopir ibu selalu kasih perincian. Bu ini tadi bu belanjaannya gitu. Karena apa nak? Ini ada nilai tanggung jawab. Tanggung jawabnya bukan hanya untuk anak itu pribadi, keluarganya, tapi ke sana. Ya betul, makanya kalau misalnya anak yang mendapatkan pendidikan seperti itu nggak mungkin jadi koruptor, Adrian. Jadi bukan masalah uang 2.000-an perak, 5.000-an atau recehannya ini ya Bunda ya. Kadang-kadang kita sering abaikan, alah cuman sebegini lah. Bisa. Jadi kalau kita udah jelaskan ini nak receh nggak bakalan hilang di rumah, tidak akan ada yang ambil.
Oh gitu. Taruh 500 di situ, 500 di situ. Waduh. Gitu. Iya. Jadi masalahnya itu tadi karena nilainya, cara mendapatkannya, bagaimana menggunakannya gitu. Nah, itu kita jelasin 3 prinsip itu. Jadi terusin ceritanya sedikit. Boleh, karena ceritanya lebih diingat daripada teorinya. Iya benar. Saya suka cerita nih. Terus pulang kan, terus loh, ini duitnya kembaliin, ini kurang 250 zaman itu. Kurang 250 kemana? Ya kemana ya, lupa. Nah, kata ayahnya ibu, pikirin dulu, bawa aja dulu duitnya, pikirin dulu kemana. Medit, medit. Gitu. Ibu ngomongnya sama ayah ibu. Ayah medit. Kita pelit ya? Pelit. 250 aja. Oh bukan, kata ayah ibu. Eli mesti tanggung jawab uangnya. Ayah nggak pelit, ayah cuma mau tahu duit kemana. Ibu pikirin kemana di duit. Oh baru inget, beli cendol. Ibu suka sekali cendol. Udah kan, beli cendol. Nah itu, gitu ya. Terus, sini nak, sini, kata ayah ibu. Jadi terharu nih. Ayah nggak pelit sama Eli, ayah sayang sekali, ya. Ayah pelit, ayah punya banyak uang, ayah segini aja pikir. Ayah sayang sekali sama Eli. Oke nak, emas itu yang Eli bilang, ayah bisa bungkus Eli dengan emas, ya. Dan ayah tabur-taburkan permata dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi nak, kamu di dalamnya busuk. Spoil tahu? Spoil itu artinya manja, dan yang kedua basi. Yang manja basi, ya, makanan basi mau nggak dimakan orang sayang? Itu dengan cerita Adrian, dengan hati, touch, gitu. Ya. Jangan pernah takut sama air mata. Aduh bagaimana dong? Ibu-ibu suka nanya begitu. Aduh gimana dong Bu Eli? Kan nanti anak saya nangis. Kok kamu takut sama air? Ya, kalau kamu nggak tega, maaf nih ngomongnya jadi. Kalau kamu nggak tega, Adrian, anakmu akan tega padamu, nak. Yes. Waduh, oke Bunda, ini apa ya, teguran juga buat saya nih, selama ini seringkali abai. Buat kita semua, nak. Terutama ini loh Bunda, dan juga Marissa, uang-uang receh begini, saya seringkali ya tadi tuh nggak menerapkan tanggung jawab. Ya udah kalau kembalian taruh aja di mobil atau bagaimana. Jadi kalau begitu, mulai sekarang saya kumpulkan uang-uang receh ini. Saya akan simpan baik-baik. Iya. Tapi mohon maaf, ini bukan uang saya sebenarnya Bunda, uangnya Bunda. Bunda terima kasih sekali buat pencerahan pagi hari ini. Ini sangat bermanfaat buat kita semua dan juga Anda yang menyaksikan bincang-bincang kita seputar bagaimana bijak mengenakan uang pada anak kita ya. Yes, betul sekali. Dan juga tentunya masih ada informasi dari dunia hiburan yang akan diresap lagi, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Thank you.